Halo pemirsa Kitab Mawas Diri. Untuk video kali ini saya akan menyampaikan satu cerita sejarah yang mesti tidak kalah menarik untuk diulas dan dibahas secara lugas. Tanpa berlama-lama, inilah judul ceritanya. Saat orang Cina di bumi Majapahit. Keberadaan Kerajaan Majapahit sebagai imperium Nusantara pada masa lalu didukung oleh kekuatan keluarga raja dan kerajaan-kerajaan vasalnya. Kedatangan utusan kerajaan-kerajaan sahabat juga memperkokoh posisinya dalam politik Asia Tenggara. Kekuatan dan kemajuan menjadikan Kerajaan Majapahit sebagai magnet dalam dunia perekonomian, sehingga banyak suku bangsa yang bermigrasi dan menetap di tanah Jawa. Salah satunya yaitu orang-orang Cina. Keberadaan orang Cina di Kerajaan Majapahit banyak disinggung dalam catatan Ma Huan pada sejarah pelayaran ke Nusantara bersama Cheng Ho, baik yang membentuk komunitas di Pelabuhan Lasem, Tuban, Cechun, Jiaotung, Surabaya, dan Zhanggu, serta ibu kota Majapahit. Sebagian besar orang Cina di Majapahit adalah Muslim. Bukti keberadaan makam Islam kuno di Troloyo berangka 1319 hingga 1611 Masehi memperkuat dengan adanya komunitas Cina Muslim yang dijelaskan oleh Ma Huan. Komunitas Cina di Majapahit inilah yang akhirnya mendirikan Kesultanan Demak di Bintoro. Kelahiran Kerajaan Majapahit bermula atas tragedi berdarah peperangan segitiga antara Jayakatwang, Raja Gelang-Gelang penakluk Daha Kediri, pasukan Tartar dipimpin oleh Sibi, Ikemese, dan Gausing, dan Nararaya Sanggrama Wijaya, Raden Wijaya yang dibantu oleh Arya Wiraraja. Berdasarkan berita Cina, pasukan Tartar sampai di Majapahit pada 1 Maret 1293 dan meminta Raden Wijaya untuk mengakui kekaisaran Kubilai Khan. Raden Wijaya memohon bantuan pasukan Tartar untuk menyerang Raja Jayakatwang karena telah menghancurkan Singasari di bawah kekuasaan Raja Kertanegara. Setelah pasukan Tartar berhasil membantu menghancurkan kerajaan Daha Kediri, Raden Wijaya bersiasat menyerang balik pasukan Tartar sehingga mereka banyak yang terbunuh. Sebagian melarikan diri dan sebagian lainnya menuju kapal dan berlayar kembali pada 24 April 1293 tepatnya. Akhirnya Kerajaan Majapahit diresmikan berdiri oleh Raden Wijaya pada tahun 1294 dengan nama Abhiseka Kertarajasa Jayawardhana. Semenjak diresmikan sebagai kerajaan penerus kerajaan Singasari, Kerajaan Majapahit semakin besar dan berkembang sehingga menjadi kerajaan yang disegani di Nusantara. Berdasarkan data arkeologi dan cakupan pengaruhnya, Kerajaan Majapahit merupakan kerajaan terbesar di Nusantara. Berdasarkan Kitab Negara Kertagama, wilayah kekuasaan Majapahit pada masa Raja Hayam Wuruk tahun 1350 sampai 1389 dicatat hingga Lemuri Aceh hingga Wanin Papua, termasuk Burunang atau Brunei, Hujung Medini, Pahang, Kelantan, Trengganu, Johor, Kedah, Malaya, Tumasik, Singapura, dan Uda, Mindanao, Filipina tepatnya. Data susastra lain yang mendukung pernyataan tersebut antara lain Kitab Pararaton, Sejarah Melayu, Hikayat Raja-Raja Pasai, Kidung Sunda, Silsilah Kutai, Hikayat Banjar, dan Babat Tanah Jawi. Kebesaran dan kemegahan Majapahit sangat mungkin didukung oleh eksistensi keluarga inti, keluarga raja yang menguasai tanah Jawa
meliputi Daha, Wengker, Matahun, Lasem, Pajang, Paguhan, Kahuripan, Singasari, Mataram, Wirabumi, dan Pawanuhan. Selain faktor dukungan keluarga, faktor dukungan pihak luar juga menjadikan kebesarannya jauh melebihi wilayah sesungguhnya yang dikuasai oleh Majapahit. Kerajaan-kerajaan vasal di Nusantara juga mengakui dan tunduk kepada Majapahit, dibuktikan dengan penarikan upeti setiap tahun ke daerah seberang. Demikian juga dalam Negara Kertagama Pupuh 83 disebutkan bahwa kemasyhuran Majapahit juga didukung oleh kehadiran perwakilan kerajaan sahabat yang datang pada bulan Palguna setiap tahun, antara lain Jambudwipa, Kamboja, Cina, Yamana, Champa, Kamataka, Goda, dan Siam. Prasasti Balawi tahun 1305 Masehi yang ditemukan di Trowulan juga menyebutkan orang asing di Majapahit, antara lain Keling, Arya, Singhala, Karnataka, Balara, Cina, Champa, Madikara, Renin, Kemer, Bebel, dan Mamban. Keberadaan kaum minoritas, khususnya orang asing dari negara-negara sahabat, menjadikan Majapahit dikenal luas dan semakin berkembang pesat, sehingga sejak dahulu Majapahit dikenal sebagai kerajaan yang multikultur dengan penduduk heterogen dari berbagai suku dan bangsa. Salah satu suku bangsa asing yang memiliki peranan dalam kemajuan kerajaan Majapahit ialah Cina, yang disebutkan dalam beberapa catatan dan terdapat bukti artefaktual, sehingga tulisan ini berusaha menjelaskan keberadaan orang-orang Cina di kerajaan Majapahit. Untuk bagian metodologi, keberadaan individu atau kaum lain dalam sebuah masyarakat turut menentukan kedudukan dan keberadaan kelompok mayoritas atau penguasa. Konsep sang lain, the other, yang diusung oleh Hegel, menjelaskan bahwa kesadaran manusia tidak sanggup memahami dirinya sendiri tanpa pengenalan dengan sang lain. Julia Kristeva lebih menjelaskan pemahaman tentang alteritas secara tidak langsung, menyatakan pemahaman tentang konsep keberadaan. Keberadaan sang lain bukanlah sebagai ancaman atau subjek ketakutan, sehingga tidak mudah terjerumus dalam kebencian, namun menyatukan sang lain dalam struktur budaya dominan akan mengingkari perbedaan itu sendiri. Kristeva bermaksud merayakan dan menghargai perbedaan sang lain. Dalam definisi susastra dan artefak, banyak pengelompok yang disebut sesuatu yang berbeda dalam sebuah ruang pameran yang sudah terhegemoni oleh seni atau keberadaan penguasa. Keberadaan orang Cina di kerajaan Majapahit yang mayoritas Jawa menjadikan sebagai sang lain. Seluruh data tersebut ditelusuri melalui kajian susastra dan data artefaktual yang ditemukan melalui studi pustaka dan observasi. Lalu selanjutnya, pembahasan. Cina sebagai bangsa dengan penduduk yang besar dan menjadi imperium di Asia Tengah dalam menjalin hubungan dagang melalui jalur sutra dengan dunia luar jauh sebelum Masehi, dengan silih ganti penguasa yang memerintahnya. Sebagai akibat hubungan tersebut, maka sebagian masyarakat Cina banyak tersebar di berbagai daerah. Demikian juga pergantian kekuasaan yang menimbulkan konflik sosial, maka banyak penguasa yang kalah atau penduduknya melarikan diri keluar Cina untuk mendapatkan penghidupan yang layak dan ketenangan. Wilayah Samudra Selatan
merupakan istilah yang digunakan penguasa dan penulis catatan dari Cina untuk menyebut wilayah Asia Tenggara atau Nusantara. Hal ini diketahui dari catatan-catatan Cina dari berbagai dinasti terkait utusan-utusan yang datang membawa upeti ke negeri Cina. Catatan tertua tentang orang Cina di Jawa terekam dalam catatan perjalanan seorang biksu bernama Faxiang yang mengunjungi Jawa pada 414 Masehi. Dalam perjalanannya dari Sri Lanka menuju Cina, mendapat musibah badai. Catatan kedatangan orang Cina pertama yang mencapai Majapahit berdasarkan buku sejarah dinasti Yuan. Buku 210 dalam catatan CP, buku 662, catatan Gaoxing, buku 162, dan catatan Ikemese, buku 131, yaitu Gaoxing bersama CP dan Ikemese beserta pasukannya melakukan perjalanan darat dari Tuban menuju Majapahit untuk menghancurkan pasukan dan istana Raja Jayakatwang di Daha bersama pasukan Raden Wijaya yang sudah menyatakan tunduk dan memohon bantuan. Pada 24 April 1293 tepatnya, menuju kapal dan berlayar kembali ke Cina karena Raden Wijaya menggempur sisa-sisa pasukan yang sudah membantunya. Tartar kehilangan 3.000 prajurit. Dalam buku Yingya Senglan dan Singcha Senglan dijelaskan bahwa kedua penulis catatan tersebut pernah mengunjungi Majapahit dalam perjalanan bersama Panglima Cheng Ho pada 1416 Masehi. Mahuan telah mendarat di Tuban, Cecun, Gresik, dan melanjutkan perjalanan ke Surabaya dan akhirnya berlabuh di Majapahit. Daerah Tuban dan Cecun banyak orang Cina dari Guangdong dan Jiangsu yang sudah menetap. Tuban oleh perantau Cina disebut sebagai Xinchun atau kampung baru karena perantau tersebut membentuk perkampungan baru. Bahkan awalnya Cecun merupakan pantai kosong dan pendatang Cina yang pertama menetap hingga menjadi desa perdagangan dengan barang dagangan utama emas, batu mulia, rempah-rempah, dan barang-barang impor atau porselin dan kain sutra. Pemimpin desa Cecun adalah seorang perantau Cina dari Guangdong. Orang-orang Cecun yang kaya berasal dari Guangdong. Daerah Surabaya juga ditemukan banyak orang Cina kaya yang sudah menetap. Mahuan mencapai ibu kota Majapahit setelah melakukan perjalanan darat selama 1,5 dari Zhenggu, Canggu, dan mencatat terdapat 3 golongan penduduk, yaitu yang pertama orang Muslim Hui-Hui yang datang dari barat dan menetap, berpakaian dan makanan bersih dan layak. Kedua orang Cina dari Guangdong, Jiangsu, dan Guangzhou. Mereka melarikan diri dari daerah asalnya dan menetap. Mereka banyak yang Muslim dan menjalankan ajarannya. Pakaian dan makanan mereka sangat layak dan bagus. Dan selanjutnya penduduk pribumi. Masyarakatnya kotor dan memakan makanan yang tidak layak. Banyak pribumi kaya yang menyukai porselin dari Cina. Hal ini disinggung juga dalam catatan tahunan Melayu bahwa antara tahun 1411 sampai 1416 dibentuk komunitas Cina Muslim Hanafi di Lasem, Tuban, Cecun, Jiaotung, dan Zhanggu. Setiap daerah tersebut diperkirakan komunitas Cina sudah membentuk pemukiman sendiri atau pecinan. Dijelaskan juga bahwa utusan-utusan Cina dari dinasti Ming yang berada di Majapahit beragama Islam. Desa-desa pelabuhan tersebut dalam perkembangannya menjadi pelabuhan penting masa Majapahit dan masa-masa sesudahnya, baik Kerajaan Demak, Pajang,
Mataram Islam hingga masa VOC, terbentuk jaringan bisnis dan perkawinan antara orang kaya atau pedagang Cina dengan keluarga raja istana, sehingga banyak yang menjadi syah bandar dan pemilik lahan perkebunan di pedalaman Jawa Timur. Pada akhir abad 15, hampir seluruh penguasa pelabuhan tersebut telah memeluk Islam dan meruntuhkan kerajaan Majapahit. Keberadaan komunitas Muslim Cina di Majapahit dibuktikan adanya makam Putri Champa yang nisanya berangka tahun 1370 Saka atau 1448 Masehi. Dalam catatan tahunan Melayu, Putri Champa meninggal pada 1449 Masehi, merupakan istri Ma Hongfu, putra Panglima Yunan dan menantu Bong Tak Keng, seorang duta besar Tiongkok dinasti Ming, pejabat Xuan Weishi di Majapahit. Versi Serat Kanda dan Babat Tanah Jawi, Putri Champa bergelar Putri Dwarawati, merupakan istri Raja Brawijaya, penguasa Majapahit. Catatan ini diinfokan berasal dari kelenteng Cina di Semarang dan Talang Cirebon, tetapi hanya diperoleh translitasinya oleh perlindungan dari residen Purtman. Narasi aslinya belum ditemukan. Zaman Majapahit bahkan menjadi poros pelayaran dengan pantai selatan Cina. Hal tersebut dibuktikan adanya temuan nisan Fatimah binti Maimun bin Hibadullah bergaya Kufi di Leran yang meninggal pada 475 Hijriah atau 1082 Masehi, yang memiliki kesamaan dengan nisan Ahmad bin Abu Ibrahim bin Abu Aradah Rahdar berangka 431 Hijriah atau 1039 Masehi di Panrang Champa. Putri Champa hidup pada pemerintahan Majapahit Ratu Suhita 1406 sampai 1447 Masehi tepatnya. Pada masa penggantinya yaitu Bre Tumapel Dyah Kertawijaya alias Wijaya para Kramawardhana 1447 sampai 1451 Masehi. Bukti lain adanya komunitas Islam di ibu kota Majapahit yaitu Kompleks Makam Troloyo yang berkembang sejak awal pemerintahan Jayanegara. Ada indikasi beberapa nisan Troloyo yang memiliki kesalahan tulis dan kesamaan dimensi, memiliki kesamaan dengan nisan di Brunei dan Guangzhou, sehingga kemungkinan perajinnya adalah Cina Muslim yang bermazhab Hanafi. Keberadaan makam Islam di Trowulan dan Troloyo perlu diteliti lebih lanjut terkait dengan hubungannya dengan komunitas Muslim Cina di Majapahit. Lebih mengejutkan, dalam catatan tahunan Melayu disebutkan bahwa tahun 1430 Masehi, Laksamana Cheng Ho merebut daerah Tumapan atau Tumapel dan diserahkan kepada Raja Sukingta atau Suhita, sehingga Gan Engwan diangkat menjadi gubernur Tumapan sebagai bawahan kerajaan Majapahit. Gan Engwan disebut sebagai bupati beragama Islam pertama di kerajaan Majapahit. Saudara Gan Engwan yaitu Gan Engco disebutkan telah datang lebih dulu ke Majapahit, tepatnya Tuban, pada 1423 sebagai konsulat jenderal dari dinasti Ming yang menangani Cina Muslim Hanafi di Jawa, Kukang dan Sambas, sekaligus sebagai kapten Cina Muslim di Tuban. Raja Sukingta memberikan gelar Aluya atau Arya. Tahun 1445 muncul tokoh bernama Bong Swihu yang ditunjuk sebagai kapten Cina Muslim setelah menikahi putri
Gan Engcu tahun 1451, Bong Suihu bersama Muslim Jawa menetap dan membentuk komunitas di Ngampel sehingga dikenal sebagai Sunan Ngampel atau Raden Rahmat. Pada akhir pemerintahan Majapahit muncul tokoh bernama Chin Bun, seorang Cina peranakan yang diberi kekuasaan atas daerah Bintoro dan melanjutkan penyerangan terhadap keraton Majapahit pada tahun 1478 dan 1517. Kedudukan Giri Gresik yang dipimpin oleh Sunan Giri Prabu Satmata juga penting, yaitu sebagai wilayah Swatantra dan Demak selalu meminta restu kepada Sunan sebagai Raja Pandita. Masa Sultan Trenggana, Keraton Majapahit kembali diserang dan dikuasai pada 1527. Kebenaran catatan ini perlu diteliti lebih lanjut karena banyak ahli yang masih meragukannya. Pada akhir kemunduran kerajaan Majapahit, bersumber pada catatan dinasti Ming, disebutkan bahwa terjadi perang saudara antara penguasa barat Wikramawardhana dan penguasa timur Wirabumi pada tahun 1406 atau setahun setelah Cheng Ho mengunjungi Jawa. Raja Majapahit Barat berhasil menyerbu dan mengalahkan Raja Majapahit Timur, tetapi terdapat 170 tentara utusan Cina menjadi korban penyerangan juga, sehingga Kaisar Cina memberikan sanksi membayar 60.000 tahil atau 380 kg emas. Pada 1408 Cheng Ho kembali berlayar dan Raja Majapahit Barat menyerahkan 10.000 tahil emas. Kaisar mengembalikan denda dan menghapus seluruh sanksi. Arca Siwa Mahadewa abad 13 sampai 14 memiliki bentuk muka Cina, wajah persegi, rahang lebar, alis tipis, dagu persegi bermata sipit, sudut mata luar lebih tinggi, dan bentuk tulang pipi meninggi. Selanjutnya arca terakota menggambarkan tokoh pria dan wanita Cina yang banyak ditemukan di Trowulan, ibu kota Majapahit. Sebagian besar dikoleksi oleh Pusat Informasi Majapahit, Museum Trowulan, dan kolektor-kolektor lainnya. Arca terakota tersebut antara lain arca prajurit Tartar, arca bocah, dan arca bertopi. Ciri utamanya bermata sipit atau menggunakan atribut pendukung, kumis dan jenggot ditata rapi, menggunakan pakaian dengan bagian leher tertutup disebut Cheongsam. Banyaknya pemukiman Cina juga mempengaruhi seni hias dan arsitektur yang berkembang di Majapahit. Salah satu seni hias yang diadaptasi yaitu sulur minder atau pita Majapahit, merupakan adopsi dari minder Cina atau patra Mesir yang sangat banyak berkembang di Cina. Kesimpulannya, orang Cina di desa Majapahit diawali oleh kedatangan Sibi, Ikemese, dan Gaoxing pada 1 Maret 1293 saat Majapahit masih berupa desa di bawah pemerintahan Jayakatwang. Dari Daha, Kediri, orang Cina juga membentuk pemukiman di Tuban, Gresik, dan Surabaya sebagai pelabuhan penting di Majapahit. Seiring dengan berkembangnya kerajaan Majapahit, maka komunitas Cina banyak yang menetap di ibu kota Majapahit. Sebagian besar orang Cina di Majapahit beragama Islam. Peran orang Cina di kerajaan Majapahit antara lain prajurit, pedagang, pejabat pemerintah, duta kerajaan, dan ulama penyebar agama. Majapahit dalam catatan Mahuan dan sejarah dinasti Ming. Mahuan membagi penduduk Jawa dalam 3 golongan,
Penerjemah Cheng Ho itu menyebut penduduk pribumi kotor dan jelek. Bila berlayar dari Tuban, bergerak setengah hari ke timur, akan sampai di Singchun, desa baru, atau apa yang disebut oleh penduduk barbar setempat sebagai Gresik. Pada awalnya tempat itu hanyalah wilayah pantai berpasir yang kosong. Orang Tionghoa lalu datang. Mereka menetap di sana dan menamakannya Singchun. Mereka yang tinggal di tempat itu kebanyakan adalah orang Guangdong. Kira-kira jumlahnya ada 1000 keluarga lebih. Kemudian, bila berlayar ke selatan lebih dari 20 li atau sekitar 12 km, akan tiba di Sulumayi. Tempat itu diberi nama oleh penduduk setempat Surbaya atau Surabaya. Di sana terdapat seorang kepala desa. Dia mengatur penduduk yang jumlahnya 1000 keluarga. Di antaranya juga ada orang-orang Tiongkok dari Surabaya dengan perahu kecil sejauh 70-80 li atau 42 km. Kita akan menemukan sebuah pasar bernama Zanggu. Setelah turun dari perahu dan berjalan kaki ke arah selatan selama 1,5 hari, sampailah di Majapahit. Di sini raja tinggal sebanyak 200-300 keluarga. Penduduk pribumi bermukim di sana. 7 atau 8 orang tertua membantu raja. Demikianlah catatan Mahuan dalam Yingya Senglan. Mahuan merupakan penerjemah resmi yang mendampingi Cheng Ho pada 1412. Dia menerima tugas pertama dari kerajaan Ming untuk menemani sang Laksamana berlayar ke banyak negeri. Adapun peran Cheng Ho dan Cina dalam Islamisasi Nusantara. Yingya Senglan merupakan satu dari 2 sumber penting Tiongkok yang banyak bercerita tentang Majapahit. Karya ini bukan termasuk sejarah resmi kerajaan, tapi tulisan pribadi Mahuan. Saat mencatat tentang Jawa, dia sangat teliti memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan budaya, kehidupan orang Jawa, termasuk upacara perkawinan dan sistem penguburannya. Kata Nurni Wahyu Wuryandri, peneliti dari Pusat Studi Cina Universitas Indonesia. Mahuan juga membagi penduduk Jawa ke dalam 3 golongan. Pertama, orang Arab atau penganut ajaran Muhammad. Dia menyebut mereka berasal dari daerah barbar bagian barat. Kegiatannya berdagang dan menetap di Jawa. Kedua, golongan Tangeren atau Tenglang, merujuk pada orang Tionghoa yang umumnya berasal dari Guangdong, Jiangsu, dan Guangzhou. Mereka melarikan diri dari daerah asalnya dan tinggal di Jawa. Golongan ini mengkonsumsi makanan yang bersih, pun menggunakan peralatan yang bagus. Ketiga, masyarakat pribumi. Tak seperti sebelumnya, masyarakat dalam golongan ini tercatat sebagai penduduk yang kotor, jelek, bepergian dengan kepala yang tak pernah disisir, bertelanjang kaki, juga sangat percaya pada ajaran setan. Mereka juga memelihara anjing di dalam rumah. Bersama anjingnya, mereka tidur dan makan tanpa risih. Dalam catatan sejarah dinasti Ming, Majapahit disebut dalam bab tentang Jawa. Inilah naskah pertama yang memperlihatkan bahwa hubungan bilateral merupakan hal yang sangat penting. Dibandingkan penjabaran dalam naskah sejarah dinasti Yuan misalnya, isinya sebagian besar soal perseteruan dengan Jawa, khususnya dengan Singasari. Menurut Nurni, pada masa dinasti Ming berbeda. Sudah ada pengertian soal pentingnya hubungan dagang, pun
soal bagaimana menjaga hubungan walaupun Jawa dianggap pernah bersalah pada penguasa Tiongkok. Narasi tentang Majapahit cukup panjang bila dibandingkan catatan sejarah resmi pada dinasti sebelumnya. Dari sebuah naskah, terlihat pula kalau Jawa lebih dari 30 kali mengunjungi Tiongkok. Penyebabnya ada dua pendapat berbeda. Tiongkok dianggap memiliki kekuatan politik dan ekonomi Jawa demi mendapatkan keuntungan yang besar darinya, membangun sebuah resmi dengan cara mengirim upeti. Namun, beberapa sejarawan berpendapat lain. Baik Jawa dan Tiongkok sebenarnya sama-sama diuntungkan. Misalnya lada. Lada kerap menjadi komoditas selundupan ke Tiongkok. Garam sudah menarik perhatian pedagang Tiongkok sejak abad ke-6 Masehi. Terlepas dari itu, meski Jawa muncul dalam catatannya, dinasti Ming hanya merujuk pada Jawa Timur. Hubungan sangat pragmatis antar negara kaitannya hanya dengan Majapahit. Pemirsa budiman, demikianlah untuk cerita sejarah kali ini. Jangan lupa berikan masukan kalian, kritik kalian, saran kalian di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.